Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali mendengarkan renungan harian sebagai penguat kehidupan kita dan mengawali hari kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini memberitahukan bahwa firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Sekali lagi, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, tidak berubah. Jadi jikalau dedaunan berjatuhan dan menjadi layu, bunga yang berkembang mekar sesaat dan menjadi layu, semua memiliki masa dan waktu. Dan ketika manusia dilahirkan ke dunia ini dari bayi menjadi balita atau bahkan menjadi anak-anak, baru tahapnya adalah remaja, pemuda, menjadi dewasa, menjadi lansia. Dan ketika masa-masa lansia merupakan masa-masa di mana mereka menikmati anugerah Tuhan. Lalu ketika Tuhan berkenan, Tuhan memanggil. Artinya Bapak Ibu, ketika kita dilahirkan dan sampai tidak ada lagi atau menjadi kembali kepada tanah, itu menunjukkan bahwa bahkan manusia itu sendiri pun akan berakhir dari dunia ini. Tetapi dalam hal ini firman Allah itu tidak pernah berubah. Jadi bentuk manusia mungkin dari yang bayi menjadi remaja, menjadi dewasa, atau bahkan menjadi lebih tua lagi, itu pasti berubah. Jadi apa yang ada di dunia ini pasti berubah, tetapi hal yang perlu kita senantiasa imani adalah firman Allah itu tidak berubah. Jadi jikalau Allah mengatakan dalam firman-Nya, aku mengasihi kamu, atau bahkan Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka sebab itu teruslah mengasihi. Maka ketika Allah mengatakan Dia kasih kepada kita, itu tidak berubah. Jadi kalau Tuhan katakan kepada kita, Dia sangat mengasihi kita, Dia sangat menginginkan kita menjadi pewaris kerajaannya, itu tetap Bapak Ibu. Dan itulah yang kita rasakan saat ini. Apapun situasi dan kehidupan kita, kasih Allah itu tidak memandang wajah dan rupa kita. Kasih itu tidak pernah mengatakan aku mengasihi kamu ketika kamu di masa-masa sehat, kuat, tetapi aku mengasihi kamu dengan penuh hatiku. Maka dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ketika firman mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Bapak Ibu, itu menunjukkan bahwasanya sampai kapanpun Allah tetap mengasihi kita. Maka saat ini adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa berpegang kepada firman. Kita senantiasa berpegang kepada setiap perkataan Tuhan. Itulah yang kekal, itulah yang abadi. Jadi ketika kita pun, jikalau kita hidup dalam mempercayai hidup kita akan berakhir di dunia ini, dari dunia ini, tetapi ketika kita meninggalkan dunia ini dalam fase kematian, tetapi kita mengawali kehidupan yang baru selama-lamanya bersama dengan Dia, itu merupakan firman Tuhan, dan itu pasti iya dan amin Bapak Ibu. Maka ketika Tuhan mengatakan Dia akan mengangkat kita dan memberikan kepada kita tubuh yang baru, berarti itu menunjukkan Bapak Ibu, selagi kita masih hidup dalam dunia ini, berlaku setialah kepada Tuhan dan tetap tinggal di dalam firman-Nya. Jadi ketika masa itu datang kepada kita, kita juga akan tetap tinggal bersama dengan Dia. Jadi hidup yang kita hidupi saat ini, biar senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Biar kasih Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Mari, jikalau kita banyak dikecewakan oleh orang, kita banyak ditipu orang atau dengan kata yang manis atau janji-janji yang manis, kita sering dikecewakan oleh dunia ini. Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Firman Tuhan tidak akan pernah menyanyiakan kita, tetapi firman Tuhan akan menyelimuti kita, memberikan kita kenyamanan dan hidup yang pasti.
inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu adalah kebenaran. Maka saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, cintailah firman-Nya, cintailah Injilnya, sebab di dalam firman, di dalam Injil itu kita mendapatkan kedamaian dan kepastian hidup. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang menunjukkan bahwa firman-Mu adalah kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Demikianlah kami tetap tinggal di dalam firman-Mu, biarlah firman-Mu senantiasa melingkupi kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pandu kami dalam setiap kehidupan kami, supaya kami dapat menjaga setiap perkataan, penglihatan, pendengaran kami di dalam terang Injil-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.